hari ini kita boleh hadir di tempat ini. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Biar kita boleh merasakan hadirat Tuhan bekerja atas keseluruhan hidup kita. Amin. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang selalu ada bagi setiap kami Bapa. Anugerah-Mu menyelamatkan setiap hidup kami Tuhan. Kami boleh ada Tuhan karena kasih Engkau bagi kami. Pada sore hari ini kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau buka hati kami Yesus. Kami mau menyembah Engkau. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau Yesus. Kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan. Bahkan kami mau merasakan Roh Kudus-Mu tercurah di tengah-tengah ibadah-Mu Bapa. Kuasa-Mu bekerja atas setiap kami Yesus. Sebab Engkau Allah yang baik. Sebab Engkau Allah yang baik Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Sebab perbuatan-Mu ajaib. Haleluya. Mari Bapa bekerja atas setiap kami. Mari penuhi setiap kami. Haleluya. Kerinduan kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Merasakan hadirat-Mu Yesus. Kami mau dekat dengan Engkau bersama cinta. Kau dekat bagi setiap kami yang mencari Engkau Tuhan. Dan Kau hadir di bait-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati
kami berasal daripada Engkau Tuhan. Kami rindu setiap pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Sebab itu mari Engkau pakai setiap kami Tuhan, setiap mulut kami, setiap lidah kami, setiap tenaga kami mau pakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Mari Kau beracara bagi ibadah kami pada sore hari ini. Dari awal pertengahan mulai berakhir baik Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Kau yang berkuasa di dalamnya, dan nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami siap bersorak bagi Engkau pada sore hari ini. Kami siap untuk muliakan Engkau pada sore hari ini. Hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Kita percaya bahwa Allah kita lah yang terbesar dan termulia. Amin. Kita mau memuji Dia dengan segenap hati kita. Amin. Mari kita langsungkan hati kita katakan Yesus yang terbesar dan termulia. Allah besar dan mulia, atas semua kekuatan.
kemuliaan hanya bagi Engkau Raja. Haleluya Tuhan. Kami mau persiapkan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya mukjizat masih ada di tempat ini. Ketika kami percaya akan firman-Mu, ketika kami berseru, kami tahu mukjizat-Mu tetap ada Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau diubahkan, dikuatkan oleh firman-Mu Bapa. Haleluya. Nyatakan firman-Mu Tuhan. Kuasa-Mu tak pernah berubah. Selama matahari masih bersinar, Tuhan mukjizat-Mu
Mari kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan kepada Dia, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi hatiku, penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawat, aku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini.
kemuliaan, kejayaan, keagungan hanya bagi Engkau ya Tuhan. Engkau layak terima pujian dan penyembahan kami. Oh, kami mengangkat tangan demi nama-Mu ya Tuhan. Kami bertepuk tangan demi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Ini semua hanya kasih karunia-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Urapan Allah mengalir di tempat ini Tuhan. Bapak yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan yang ada masalah, Bapa Engkau yang menyelesaikannya secara ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang lemah dikuatkan, oh yang susah dihiburkan. Oh, hadirat-Mu menguasai ruangan ini, menguasai ruangan hati kami juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik, teramat baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih juga buat tim praise and worship yang luar biasa. Oh dahsyat saudara, ada perbedaan dari dulu sampai sekarang, berbeda, luar biasa saudara-saudara. Haleluya. Bahkan sound systemnya juga oke. Tepuk tangan buat sampai. Yang sekali tepuk tangan nih dong, saudara. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Saudara. Terima kasih buat Pak Pendeta Andreas, Kepala semuanya yang boleh mempersilahkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Puji Tuhan. Bapak Saudara, kalau kita hari ini bisa berkumpul bersama, memuji dan menyembah Tuhan, ini semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Saya tahu ada berita tadi pagi, ada gereja, saudara, lalu ada seorang teroris datang dan mengamuk bawa pedang yang panjang begini, semua disabeti, saudara, dan itu orang nggak bisa beribadah, pada pergi keluar semua, saudara, karena takut, saudara. Bahkan ada yang luka-luka dan akhirnya bisa dilumpuhkan, saudara ya. Saat polisi datang, akhirnya dia masih bawa pedangnya dan dilumpuhkan, saudara. Kalau kita bisa berkumpul bersama, memuji dan menyembah Tuhan, ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema unusual miracle. Katakan bersama, unusual miracle. Mujizat yang tidak lazim. Bapak Ibu Saudara. Unusual miracle itu artinya mujizat yang tidak lazim. Oh, yang namanya mujizat itu juga sesuatu yang tidak lazim, tapi ini lebih tidak lazim lagi, saudara ya. Jadi mujizat yang tidak lazim. Saudara, orang berkata, oh hidup ini mujizat. Oh benar, saudara ya. Kita dapat bernafas, kita dapat hidup, ini sudah mujizat, saudara ya. Berapa banyak orang, saudara, tidak mengalami mujizat ini, saudara. Mereka lewat, banyak orang tidak bisa memasuki tahun 2018 karena 2017 sudah dipanggil Tuhan, gitu ya saudara. Tapi kita semua boleh ada di tempat ini karena kasih karunia Tuhan. Itu juga mujizat, amin, saudara. Tapi hari ini lebih dari itu, unusual miracle. Mari kita baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 16. Dari sini saja saya sudah siapkan Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara mau baca dari Alkitab boleh, dari Alkitab juga boleh, saudara. Alkitab, saudara. Jadi ada gereja yang nggak boleh pakai Alkitab, saudara ya. Harus Alkitab. Jadi asyurnya di depan bawa Alkitab banyak-banyak. Yang nggak bawa kasih, yang nggak bawa kasih, gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi di sini boleh tau Pak Andreas pakai Alkitab, saudara ya. Ada saudara, tapi memang harus hati-hati dan waspada, saudara ya. Lebih baik di plain mode saja, saudara ya. Di plain mode, saudara. Karena nanti kalau pas lagi baca Alkitab, melalui Alkitab ada WA masuk, saudara, kira-kira yang dibuka dulu mana? WA atau Alkitab? Haleluya. Ting, gitu ya saudara. Haleluya. Ya,
Mari kita baca, Bapak Ibu Saudara, bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Siap? Yang siap katakan yes. Yes. Haleluya. Semua yes. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan. Ayat 2. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit sebelah timur sungai Yordan. Ayat 4. Kita lompat ayat 9. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat 10. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. 12. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16 kita baca bersama-sama. 2, 3. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin, Bapak Saudara. Haleluya. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari dan melakukannya dengan setia. Dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pada musimnya ia akan berbuah-buah lebat. Amin, Bapak Saudara. Puji Tuhan, Bapak Saudara. Saya mengucap syukur punya Alkitab, saya punya firman Tuhan, saudara. Karena dari situ ada jawaban semuanya. Karena dari situ, saudara, kita bisa hidup, saudara. Dari situ ada kekuatan baru, saudara. Amin, saudara. Dan saya mengucap syukur, saya boleh percaya kepada nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kalau kita berada di sini, ini karena Yesus, orang Nazaret itu. Amin, saudara. Dan kita boleh dipersatukan dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Saudara, Yesuslah yang membuat saya sampai saat ini ada. Itu karena Dia adalah Tuhan. Amin. Katakan, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Itu adalah pengakuan iman yang paling kuno, saudara ya. Pada waktu Petrus, engkau adalah Tuhan, ya. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat. Yesus adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikisahkan di situ ada kelaparan yang hebat. 3,5 tahun orang Israel mengalami kekeringan di zamannya Raja Ahab, saudara ya. Raja yang tidak takut Tuhan, yang istrinya namanya Isabel, gitu ya. Isabel maksudnya.
Nah, saudara, mereka menganiaya umat Tuhan, menganiaya nabi-nabi Tuhan, saudara, sehingga Elia harus keluar dari sana, dari Israel, saudara. Nah, saudara, Amos 3 ayat 7 berkata, sungguh Tuhan Allah tidak akan berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Nah, Bapak Ibu saudara, pada waktu banjir besar, Nuh itu diberi firman Tuhan, peringatkan kepada orang banyak itu, ya, supaya mereka bertobat, supaya mereka kembali kepada Tuhan, tidak menyembah berhala, tidak hidup menurut kedagingan mereka, ya, saudara. Lalu saudara, Nuh disuruh membuat bahtera yang terkenal dengan bahtera Nuh, saudara, ya. Dibuat sambil berkhotbah, bertobat, nanti akan datang banjir besar, nanti engkau akan terkena banjir itu. Tetapi orang-orang ketawa, orang-orang mentertawakan Nuh, saudara, ya. Padahal firman Tuhan sudah berkata kepada Nuh. Dan saudara, akhirnya apa, saudara? Akhirnya mereka nggak bertobat. Kalau saya lihat operanya Bahtera Nuh itu di Sentul waktu itu, saudara, itu mereka Abu Jahal itu, lalu bersorak-sorai, pesta pora dan lain sebagainya. Dia mentertawakan Nuh. Dan saatnya tiba, saudara, perahu Bahtera sudah jadi, saudara, semua masuk, saudara, hewan-hewan sudah masuk. Yang diselamatkan hanya berapa, saudara? 3 anaknya, 3 mantunya, ya, dan Nuh dan istrinya masuk, saudara. Yang lain tidak bisa, karena yang menutup pintu Bahtera adalah Tuhan sendiri, saudara. Kalau Anda baca, yang menutup pintu Bahtera Tuhan sendiri. Jadi sudah nggak ada kesempatan lagi untuk bertobat, nggak ada kesempatan lagi untuk diselamatkan. Nah, saudara, Tuhan sudah berbicara kepada Nuh. Demikian pula pada waktu Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora, saudara. Tuhan sudah berbicara kepada Abraham. Abraham datang ke Sodom Gomora, menemui keponakannya Lot. Lot, kamu harus bertobat. Semua kota harus bertobat. Tuhan akan menghajar, Tuhan akan memberi hukuman. Tetapi, saudara, tidak ada yang mau bertobat. Dan yang diselamatkan hanya siapa? Lot saja. Ya, istri Lot, saudara, mau diselamatkan, tapi dia menoleh ke belakang, jadilah tiang garam. Saudara tahu istri Lot namanya siapa? Nggak tahu kan? Bu Lot, saudara. Istri Lot namanya Bu Lot. Ya, saya namanya Haryo, istri saya Bu Haryo, gitu ya, saudara. Bu Lot. Nah, saudara, Tuhan sudah berbicara kepada nabi-nabinya, saudara. Dan hari-hari ini, saudara, juga Tuhan sudah berbicara kepada nabi-nabinya. Bapak Ibu saudara, saya percaya setiap hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan di sini ataupun di mana-mana sudah menyampaikan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oh, ini hari-hari terakhir. Yoel 2, hari-hari terakhir. Ya, saudara. Tuhan akan datang. Ayo giat lakukan pekerjaan Tuhan. Ayo bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, saudara. Nah, saudara, tapi banyak orang yang tidak percaya. Banyak orang yang meremehkan, saudara, tentang hadirat Tuhan. Banyak orang yang meremehkan tentang pekerjaan Tuhan, sehingga mereka terlewatkan. Saudara, kalau saya hari ini menyampaikan firman Tuhan tentang kisah Elia, saudara, dan janda Sarfat, saudara, itu bukan satu kebetulan saja. Ini hari-hari ini saya merenungkan kisah ini, saya membaca ulang, saudara, ya. Memasuki tahun 2018, saudara-saudara, unusual miracle. Memasuki 2018, ada sesuatu yang akan terjadi, saudara. Saudara, di awal tahun, saudara, kita sudah lihat, saudara, kita sudah dengar, kita sudah lihat sendiri. Ada yang namanya fenomena blood moon, ada yang fenomena
bulan darah, lalu ada fenomena blue moon. Ya, saya nggak tahu, yang saya tahu sluman selamat. Blue moon, black moon, apalagi saudara ya. Nah, saudara, itu tanda sudah tercatat itu saudara. Jadi orang Israel itu untuk memberi kalendernya, tanggalannya itu berdasarkan tanda perputaran matahari dan bulan, saudara ya. Perputaran matahari dan bulan. Anda kalau baca di Kejadian 1 itu tertulis di situ, saudara ya. Jadi saudara-saudara, tanda-tanda sudah digenapi, saudara. Tanda-tanda di langit, mujizat-mujizat di langit, Yoel 2 itu, saudara. Jadi setelah itu, saudara, ada banyak kabar-kabar celaka, ada gempa bumi di mana-mana, saudara. Ada tanah longsor dan lain sebagainya, saudara. Ayo, Bapak saudara, dan tidak hanya itu saja, saudara. Akan ada kegoncangan-kegoncangan di sana sini. Dan tetapi kita lebih percaya kepada firman Tuhan, walaupun ada goncang-goncang, saudara, firman Tuhan tidak tergoncangkan. Amin. Walaupun ada resesi di mana-mana, tapi anak-anak Tuhan tetap resepsi bersama Tuhan. Haleluya. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah, memasuki tahun 2018, Tuhan memberikan ayat tentang Elia dan janda Sarfat. Nah, saudara, apakah remanya? Apakah artinya bagi kita semua, saudara? Yang pertama adalah hari akhir akan ada kelaparan secara jasmani dan rohani. Saudara, di hari-hari terakhir akan ada kelaparan jasmani dan rohani, saudara. Nubuatan Nabi Yoel pasal 2 ayat 28 ini mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir orang itu akan dipakai Tuhan. Tuhan mencurahkan rohnya kepada seluruh umat manusia. Dari anak-anak, dari orang dewasa dan orang-orang tua akan mendapat mimpi, dikatakan di situ, saudara. Dan itulah akan ada penuaian jiwa-jiwa. Ya, saudara, saya lihat, saudara, di mana-mana orang sekarang pada cari Tuhan, saudara. Ini ladang sudah menguning dan siap dituai. Amin. Kalau kita ikut seminar misi kaum fokus, saudara, Pak Andreas, saudara, bidangnya, saudara, kita sama-sama ikut seminarnya. Itu bagaimana banyak jiwa-jiwa dituai. Orang yang dari Kedar dan Nebaioth datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Kalau dulu kan penginjilannya begini, saudara. Setelah diinjili, oh kamu harus baptis, gitu ya, saudara. Harus baptis, lalu namanya diganti, gitu ya. Yang namanya Sukijo misalkan, lalu ditambahi, saudara, Gregorius Sukijo, gitu, saudara. Pada waktu datang, saudara, wah kamu, sekarang pakai kepercayaan lain, akhirnya diusir dari kampungnya, diusir dari komunitasnya, saudara. Itu namanya penginjilan pencabutan, saudara ya. Oh, kalau ibadah itu harus pakai jas, harus begini, saudara. Kalau ibadah itu harus hari Minggu pakai jas begini, saudara. Saudara, dulu begitu, saudara. Tapi untuk penginjilan seperti itu, saudara, tidak bisa lagi, saudara. Ya, mereka biasa beribadah di tikar, bersimpul bersama-sama, saudara. Dan yang disembah Isa Al-Masih. Amin, saudara. Yang disembah adalah Tuhan Yesus Kristus. Saya pernah melayani di Bandung sana, saudara, di Pangalengan, saudara. Ada yang namanya Jimas, Jemaah Isa Al-Masih, saudara. Pada waktu kita beribadah, saudara, pakai bahasa Sunda, pakai nyanyian Sunda, saudara ya. Lalu ada yang pakai kerudung juga. Ya biarkan aja, saudara ya. Walaupun dia pakai kerudung, saudara, kalau pakai kerudung, orang pakai peci, pakai kopiah dan lain sebagainya. Kalau hati mereka dibuka itu tulisannya sudah I love you Jesus. Mereka orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Amin, saudara. Dan saya mau bersaksi, saya sendiri, saudara, juga dari Bani Kedar dan Bani Nebaioth, saudara, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin, saudara. Haleluya. Karena apa, saudara? Karena ada orang-orang berdoa. Karena ada orang-orang yang berdoa, oh Tuhan, lawat Indonesia, saudara ya. Lawat Indonesia. Dan akhirnya, saudara,
doa kita semua dijawab Tuhan, dan saya percaya kepada nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Nah, hari-hari terakhir, saudara, akan ada kelaparan. Itu kelaparan rohani, akan ada kelaparan jasmani juga, saudara. Yaitu tandanya adalah ancaman perang dunia ketiga, saudara. Jadi Korut, ya, Korea Utara, saudara, sudah beberapa kali uji coba nuklir. Ya, nanti nuklirnya, peluru kendalinya tidak hanya sampai di Asia saja, tapi bisa melompat sampai ke Hawaii, sampai ke Boston dan lain sebagainya, saudara. Dan itu menggentarkan, saudara, menggentarkan. Bahkan, saudara, Donald Trump pada awal tahun ini berkata, mengakui ibu kota Israel adalah Yerusalem. Wah, itu bikin kegoncangan, saudara. Ya memang ibu kota Israel Yerusalem, saudara. Sejak zaman Daud, saudara, memindahkan ya ibu kota dari Gibeon ke Yerusalem, saudara, ya. Jadi ibu kota Israel itu Yerusalem. Tetapi, saudara, ini kabar ini, saudara, itu menggoncangkan semua bangsa. Indonesia goncang nggak? Wah, bisa-bisa, saudara, ya. Karena Indonesia ternyata adalah orang muslimnya terbanyak sedunia, bukan Arab loh, saudara, ya. Indonesia itu paling banyak orang Kedah, orang muslim terbesar sedunia, saudara. Jadi baru saudara bikin goncang. Lalu ada lompatan teknologi zaman now, ya, zaman now, saudara. Saudara, karena teknologi, saudara, maka ada pengurangan tenaga kerja, saudara. Tol sudah tidak dijaga lagi oleh pegawai-pegawai. Pegawai-pegawainya lalu kemana, saudara? Paling tidak kalau pegawai-pegawai itu dialihkan, maka dia tidak menerima pegawai-pegawai baru, saudara. Padahal pertumbuhan kelahiran itu terus meningkat. Lalu banyak sekarang toko-toko tutup, saudara, ya. Toko-toko tutup, ya. Gerai-gerai toko tutup. Terakhir, saudara, toko sepatu Clarks tutup, saudara, ya. Saya sih nggak peduli, saudara, toko sepatu Clarks tutup atau enggak, karena saya nggak pakai sepatu Clarks. Ya, sepatunya mahal-mahal sih, gitu. Salah sendiri. Nah, banyak toko tutup. Matahari tutup, saudara. Matahari tutup. Ya, maksudnya bukan matahari yang dari Tuhan itu, saudara. Kalau matahari itu tutup, binasa lah kita semua. Matahari mall dulu, saudara. Banyak yang tutup, saudara. Diskon besar-besaran karena itu. Kalau di Jawa Tengah itu ada yang namanya Sri Ratu, saudara. Sri Ratu tutup di Semarang, di Pekalongan, saudara. Di kota Purwokerto, saudara. Di mana-mana tutup, saudara. Nah, bayangkan kalau mall tutup, pegawai-pegawainya kemana, saudara? Maka PHK, maka banyak pengangguran. Artinya apa, saudara? Artinya, saudara, orang-orang ini mengalami sesuatu. Mungkin ini seperti gunung es terendam. Nanti suatu saat akan muncul ke permukaan, saudara. Nah, saudara, krisis ekonomi, akan ada kelaparan, saudara. Kelaparan dalam tanda kutip, saudara. Ayo, orang-orang percaya jangan tinggal diam. Amin, saudara. Dan firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, yang Tuhan berikan remah pada hari ini, biar ini melekat kepada kita semua. Kita percaya di tengah-tengah kelaparan Tuhan bisa mendatangkan mujizat, unusual miracle terjadi dalam hidup kita. Amin. Nah, di tengah-tengah kelaparan, kesulitan, Tuhan memberikan kabar baik melalui unusual miracle, saudara. Ada kabar baik, saudara. Ingat nubuatan Yoel pasal 2 ayat 28-32. Tuhan mencurahkan rohnya kepada manusia. Anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang tua mendapat mimpi, teruna mendapat penglihatan. Tuhan mencurahkan rohnya kepada hamba-hambanya. Terjadi mujizat di langit dan di bumi. Matahari menjadi gelap, bulan menjadi terang. Yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Katakan, yang berseru dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Yang berseru dalam nama Tuhan akan dilewatkan. Dilewatkan dari
kelaparan ini, saudara, karena terjadi unusual miracle. Dilewatkan itu, saudara, saya ingat tentang Paskah, saudara. Tuhan Yesus oleh darah anak domba, saudara, maka dilewatkan dari maut, saudara. Orang Israel dilewatkan dari maut karena mengoles setiap ambang pintu rumah dengan darah anak domba. Saudara, orang yang memegang Tuhan ya, akan dilewatkan dari masalah-masalah atau kelaparan pada tahun 2018 ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, saudara, sarfat itu atau dalam bahasa Ibrani-nya sarefat. Ayo sama-sama katakan sarefat. Sarefat gitu ya. Itu artinya refinery. Refinery itu apa? Pemurnian, tempat penyulingan. Mungkin di kota Sarfat di Sidon itu, saudara, ini ada satu tempat penyulingan anggur, saudara, atau satu tempat penyulingan minyak zaitun, saudara ya. Minyak zaitun di situ, saudara. Dan Sarfat itu berbicara tentang pemisahan. Sarfat itu berbicara tentang penyulingan, pemurnian. Saudara, memasuki tahun 2018 akan ada pemisahan-pemisahan, akan ada penyulingan, saudara. Ya, Wahyu pasal 22 ayat 11, mari kita baca bersama-sama 23. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus berbuat cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan. Saudara, ya karena tekanan, saudara, karena tekanan kelaparan, orang bisa bertindak di luar ya firman Tuhan. Orang bisa cari jalan pintas, orang bisa melakukan hal-hal yang tidak sesuai firman, saudara. Tetapi, saudara, memang akan terjadi pemisahan-pemisahan. Saudara ingat, saudara, kalau pada waktu Tuhan datang itu, Tuhan memisahkan, saudara. Ada lalang, ada gandum, saudara. Ada lalang, ada gandum, saudara. Nah, saudara, mari kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Katakan berjaga dan berdoa. Saudara, ada waktunya itu, saudara, orang nggak bisa bertobat, saudara. Saya hari-hari ini melayani, saudara, mendoakan juga. Itu ada dia sudah bolak-balik ketangkep polisi, saudara. Jadi pengedar narkoba, saudara. Ketangkep polisi, ya kita datang, lalu kita berdoa, ya oh ya saya mau bertobat om, oh ya bertobat, kita doakan. Lalu saudara-saudaranya mengusahakan untuk dia keluar dari tahanan, saudara, dan akhirnya keluar, saudara. Keluar, oh, ayo ke gereja sebentar, saudara. Lalu besoknya, minggu berikutnya nggak ada lagi. Loh kemana ini? Wah, dicari nggak ada. Ternyata masuk lagi. Bayangkan itu, masuk mana ya? Tahanan kantor polisi itu, saudara. Waduh, kamu ini gimana? Kamu janji sudah mau bertobat. Ya kilaf, kilaf. Itu kan kilaf, itu kesalahanmu sendiri. Ya, kilaf itu nggak sengaja, gitu ya, saudara. Kalau ini sengaja. Mulai doakan lagi. Dan saudara, akhirnya saudara nggak tahu bagaimana, saudara. Sakau atau nggak bagaimana itu, saudara. Itu tiba-tiba, saudara, dia jatuh aja, saudara. Dan jatuh aja, masuk ICU. Wah, ICU udah kejat-kejat itu kejang-kejang. Bahasa mana itu, saudara? Wah, ditelepon saya. Ayo Mas Haryo, tolong doakan. Datang ke rumah sakit, saudara. Datang ke ICU, di stop sama perawat. Nggak bisa Pak, ini lagi penanganan. Loh saya pendeta. Iya, nggak bisa, ini kan pendeta saya gitu. Nggak bisa. Loh, nanti kalau lewat bagaimana? Akhirnya boleh masuk, saudara. Boleh masuk. Saya doa dalam nama Yesus. Saudara, dia udah nggak sadar. Dan saudara, itu mujizat demi mujizat di alam. Kita kata dokter berkata gini, ini dalam waktu sebulan tidak bisa jalan ya. Setelah masuk ICU, dalam waktu sebulan tidak bisa jalan. Lalu saudara, kita berdoa, dalam
waktu 2 minggu, saudara, dia bisa duduk, saudara. Lalu setelah bisa duduk, saudara, dalam hitungan hari, 3 hari kemudian dia sudah jalan, saudara. Tapi saudara, udah sini, wah banyak kabel-kabelnya semuanya, selang-selang infus, selang oksigen dan lain sebagainya. Akhirnya boleh rawat jalan pulang, saudara. Udah didoakan lagi, kamu sungguh-sungguh ya sama Tuhan, sungguh-sungguh. Itu cuci darah udah berapa kali, saudara? Karena dia udah parah, karena dia tidak hanya menjadi pemakai narkoba, tapi juga dia pengedar juga, saudara. Dan itu hancur hidupnya, saudara. Dan ini saya dengar, saudara, sudah susah jalan itu, saudara. Sudah pergi pesen ojek sendiri, pesen ojek sendiri, kumpul lagi dengan teman-temannya, saudara. Nah, ada saatnya orang itu tidak bisa bertobat, saudara. Ada saatnya orang tidak bisa bertobat, tidak bisa kembali ke jalan Tuhan. Kalau Alkitab itu mengatakan, kalau udah dikasih tahu nggak mau, serahkanlah tubuhnya kepada iblis. Wah, ini sudah sampai gitu tuh, udah gimana gitu. Nah, kalau kita saat ini dengar firman Tuhan di dalam gereja, ayo kita bertobat, ayo kita kembali ke jalan Tuhan. Itu semua kasih karunia. Amin. Ada waktunya orang tidak bisa bertobat, tidak bisa kembali ke jalan Tuhan. Saya ada kenal satu teman, lalu temannya itu punya teman juga, saudara. Itu katanya hidup kayak sinetron ya, saudara. Gimana sih itu? Ini kayak sinetron, persis kayak sinetron. Katanya begini, saudara. Teman saya itu hamba Tuhan juga. Ada seorang wanita, saudara, punya anak, lalu punya mobil bagus, tinggal di rumah bagus, di apartemen yang bagus, saudara. Nah, tapi dia seperti burung dalam sangkar. Walaupun sangkarnya emas, walaupun sangkarnya dari intan berliat, saudara, nggak akan ada damai sejahtera. Lalu kenapa begitu? Dia sudah meninggalkan jalan Tuhan, lalu ternyata, saudara, dia menjadi istri simpan. Istimewa kalau dari luar pulau suaminya datang, saudara, ya udah. Tapi seringkali orang tua suaminya pergi terus dan dia seperti menderita hidupnya. Aku gimana ya? Aku nggak bisa. Ayo datang sama Tuhan, ayo kembali sama Tuhan, saudara. Kembali nggak bisa. Ya kalau kembali sama Tuhan nggak punya duit, nggak punya duit nanti menderita begini-gini, saudara. Ada caranya. Orang sudah diberitakan firman Tuhan, disuruh bertobat kembali kepada Tuhan, tidak bisa kembali. Dan sekarang kalau kita dengar firman Tuhan, ya Tuhan, ini aku Tuhan, aku mau bertobat, aku mau kembali ke jalan Tuhan. Amin. Yang hatinya lemah lembut, lambaikan tangannya, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Lihat kiri kanannya, wajahnya lemah lembut atau Sarfa, saudara, artinya refinery, saudara. Ada pemisahan-pemisahan. Kita nggak tahu, kita berdoa, saudara. Semua yang hadir di sini, saat Tuhan datang, kita ada. Saat nama kita dipanggil, kita ada. Amin, saudara. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Yang ketiga, janda Sarfat. Elia datang kepada janda Sarfat. Kenapa harus janda sih? Dan saudara, awalnya itu janda itu, saudara, jandanya tua atau muda? Saudara, gambarnya tadi muda, saudara. Anaknya masih kecil, saudara. Ini bukan janda tua, saudara. Ini janda muda, saudara. Ya, saudara, janda muda. Nah, saudara, janda muda. Tuhan Yesus melayani juga. Akhirnya, saudara, melayani juga janda-janda, saudara ya. Janda dari Sirofenesia. Itu janda tua atau muda? Muda. Saudara, saya berkata Tuhan mengasihi juga janda-janda. Saudara, apalagi janda muda, saudara. Oh, itu nggak enak posisinya, betul. Nanti kalau mau ngomong dengan orang-orang, pelakor ya. Pelakor apa saya nggak tahu, saudara. Wah, saudara, nggak enak, saudara.
Dia hidup sendiri, mencukupi, bekerja untuk keperluan sendiri, saudara. Saudara tahu hatinya, saudara, hatinya itu sebenarnya sedih, hatinya remuk, canda, saudara. Saudara, saya kalau berkata begini bukan berarti kita harus janda semua, bukan. Hati janda itu, saudara, hati yang remuk. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwa. Saudara, kabar baik Tuhan itu melihat hati-hati yang remuk. Tuhan melihat hati-hati yang hancur. Hati yang hancur, Engkau berkenan, Engkau berkenan, Engkau berkenan. Saudara, pada saat saya percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, janji Tuhan, orang berkata kalau percaya kepada Tuhan Yesus, engkau akan diberkati. Kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus, engkau hidupmu akan dipermuliakan, engkau akan diberkati. Oh, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Haleluya, teman-teman. Gitu, saudara. Tapi saat saya percaya Tuhan Yesus, saudara, saya percaya mengaku sebagai Tuhan Yesus di sebuah ibadah Natal, saudara. Siapa yang mau percaya Yesus? Ada seorang misionaris khotbah, saudara, dan saya maju ke depan dan saya percaya Tuhan Yesus. Dan sesudah itu saya menjadi milik Kristus, saudara. Tetapi, saudara, keluarga saya mengetahui bahwa saya percaya kepada Kristus. Akhirnya waktu saya mau ambil beasiswa, ya, ambil duit bulanan karena saya kos waktu kuliah, saudara. Lalu kakak saya berkata begini, saya dengar kamu ke gereja, ya, sering ke gereja. Iya sih, saya dengar kamu juga ikut mereka ke gereja. Iya, sekarang ada pilihan, kamu tetap sekolah, kuliah, atau kamu kembali kepada agamamu yang lama. Dan saya berkata, dua-duanya. Tetap kuliah atau tetap menyembah Tuhan Yesus. Tidak bisa, gitu ya, tidak bisa. Dan akhirnya, saya harus kembali ke tempat kuliah itu. Tidak punya apa-apa, tidak ada uang, tidak ada apa-apa, kosong, tidak punya duit. Saya berkata, Tuhan, ini gimana? Aku mengikut Engkau, tapi enggak kok begini, menderita, saudara, menderita. Dan saya hancur hati di hadapan Tuhan. Dan saya memilih untuk ikut jalan Tuhan, memilih untuk ikut Yesus. Amin, saudara. Dan Yesus itu luar biasa. Dia tidak hanya memulihkan, tapi mengangkat. Amin. Haleluya. Dan dia lihat hati yang remuk, saudara. Saya nggak tahu bagaimana, saudara. Saya doa datang sama Tuhan, saudara. Ikut doa pagi, waktu itu ada gereja, ada doa paginya, ikut doa pagi, saudara, tiap pagi. Saudara, lalu ada suatu kali saya harus bayar SPP untuk kuliah. Lalu ada teman doa pagi itu tanya, saudara, halo, gimana kuliahmu? Ya, saya akan berhenti dulu terminal, ya terminal. Nanti akan saya lanjutkan. Kenapa terminal? Ya karena dipaksa, ditanyai terus, saudara, ya akhirnya menjawab, saudara. Ya itu karena nggak ada biaya, saya mau kerja dulu. Lalu saudara nggak tahu bagaimana. Itu si om tadi itu, saudara, teman doa itu kata, udah kamu kembali ke sana, saudara. Lalu urus SPP-mu, saya akan bayar, saudara. Dan akhirnya, saudara, dibayar semester itu. Semester berikutnya ada yang bayari orang lain. Semester berikutnya ada yang bayari orang lain, saudara. Dan itu semua kasih Tuhan. Amin, saudara. Dan akhirnya saya bisa selesai di kuliah sarjana pertanian Universitas Negeri Jember, saudara. Tidak ada yang datang pada waktu wisuda. Dan pada waktu datang itu, saudara, setelah wisuda selesai, ada suara dalam hati, sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Yes. Dan saya mulai berjalan dengan iman. Sekarang tegaklah kepalamu, hadapi lawanmu. Amin.
Tuhan dengar hati yang remuk, saudara. Kalau kita datang pada Tuhan dengan sombong, ya Tuhan nggak dengar. Tuhan, wah kamu bisa sendiri, saudara. Kamu bisa. Ya kalau kita angkat tangan itu kan kita tak ada berserah kepada Tuhan. Kalau kita turun tangan, ya melakukan ini ya, saudara. Kita bisa sendiri, saudara. Tapi kita angkat tangan. Oh aku nggak mampu Tuhan, aku nggak kuat ya. Tuhan dengar, amin ya. Unusual miracle terjadi. Haleluya. Yang mempunyai hati hamba, yang mempunyai hati yang remuk, yang mempunyai hati untuk Tuhan. Saudara, yang ketiga, janda Sarfat. Yang keempat, sebentar. Ayatnya, sebab beginilah firman Tuhan, Yesaya 57. Yang maha mulia bersemayam untuk selamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Saudara, minyak seorang janda tidak secara kebetulan. Tuhan ada berbicara bahwa Tuhan memperhatikan orang-orang yang tersisih. Tuhan memperhatikan orang-orang yang remuk hatinya. Tuhan memperhatikan orang-orang yang rendah hati. Saudara, ayo mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Amin. Kalau doa itu adalah desperate prayer, tidak hanya sekedar lip service, tidak hanya sekedar rutinitas saja, saudara. Ayo kita doa dari hati kita. Yang keempat, saudara, memasuki tahun 2018, Tuhan memberikan satu ayat tentang Elia dan janda Sarfat, saudara, yaitu tentang memberi kepada Tuhan terlebih dahulu, saudara. Nah, saudara, ini gambaran, saudara, ya, dari perjanjian lama. Elia itu gambaran dari Tuhan. Lalu janda itu adalah gambaran dari jemaat, saudara, gambaran dari orang yang percaya, saudara. Jadi Elia minta kepada janda itu supaya membuatkan roti terlebih dahulu. Membuatkan roti terlebih dahulu. Saudara, ini berat. Ya, berat. Karena dia berkata, ini roti hanya cukup untuk aku dan anakku aja. Kalau ini aku buat, maka setelah itu aku akan mati. Nah, kalau kamu minta, wah, sudah habislah, gitu ya. Itu dalam kata-kata saya begitu, saudara, dalam interpretasi saya. Tetapi saudara, akhirnya janda itu melakukan apa yang difirmankannya, melakukan apa yang dikatakan Elia, saudara, dan dia memberi terlebih dahulu kepada Elia. Saudara, yang tidak masuk akal, nggak masuk akal ya, saudara. Yang tentu secara manusia, oh ini kok serakah banget sih, ini kok egois banget gitu ya. Ini kok begini sih, saudara. Kadang-kadang kita ini seperti itu. Firman Tuhan kadang-kadang nggak masuk di akal itu seperti itu. Ya, kadang-kadang firman Tuhan nggak masuk. Kamu harus memberi aku terlebih dahulu. Loh, bos. Ini Pak Elia, saudara. Ini cukup hanya untuk aku. Ya. Tetapi saudara, akhirnya janda itu melakukan. Bapak saudara, mendengar firman Tuhan, saudara, mendengar firman Tuhan, kita kan punya akal kepikiran, kita punya otak, saudara. Maka saudara, kita putar otak, saudara. Kita putar otak, saudara. Oh, kalau ini, kalau ini, apalagi kita yang biasa dagang, saudara. Kalau aku ini dapatnya apa, gitu ya. Kalau aku mengeluarkan segini, dapatnya apa? Apalagi kalau prinsip ekonomi, keluar sedikit, harusnya yang dapatnya banyak, saudara. Prinsip ekonomi, saudara. Tapi kadang-kadang firman Tuhan itu keluar dari prinsip-prinsip itu, keluar dari prinsip-prinsip dunia itu, saudara. Dan itu adalah firman Tuhan. Tetapi saat kita berani bertindak, saat kita berani melakukannya, Tuhan akan memberi unusual miracle kepada kita semua. Amin, saudara. Haleluya. Nah, apa sih itu, saudara? Dikatakan, tetapi Elia berkata, ayo mari baca sama-sama, 2, 3. Buat sepotong roti tunggal kecil untuk aku terlebih dahulu, dan kemudian baru untuk engkau dan anakmu.
Tuhan berkata, kalau kau lakukan itu, maka tepung dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang sampai masa kekeringan selesai. Jadi ini saudara, unusual miracle. Buat untuk Tuhan terlebih dahulu, kemudian baru untuk engkau dan anakmu. Janji Tuhan. Tuhan berkata, kalau kau lakukan itu, maka tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang. Saudara tahu kisahnya bagaimana, saudara? Akhirnya bagaimana, endingnya, saudara? Ya, ayat yang 15-16 itu, saudara ya. Nah, lanjut ya. Nah, ini endingnya, saudara. Endingnya. Mari kita baca. 1, 2, 3. Setelah janda Sarfat melakukan apa yang dikatakan Tuhan melalui Elia, mukjizat yang tidak lazim terjadi. Tepung dalam tempayan tidak habis, dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang sampai kekeringan selesai. Saudara, ini mukjizatnya terjadi, saudara. Saat dia melakukan apa yang difirmankannya, apa yang dikatakan Elia kepada janda itu, dan dia membuat roti bundar terlebih dahulu, maka secara ajaib, saudara, secara ajaib tepung dalam tempayan tidak habis-habis. Orang bikin roti, saudara, perlu minyak, perlu tepung ya, perlu mentega, saudara. Minyaknya dituang terus, saudara, tetap ada. Itu keajaiban terjadi. Nggak tahu bagaimana caranya. Wes bu, piye caranya? Itu ya, saudara. Kita percaya Tuhan Yesus, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Nah, apa sih saudara memberi kepada Tuhan terlebih dahulu? Saudara, mungkin Anda akan kaget, saudara. Tapi saya mau sampaikan pada hari ini, saudara. Untuk aku terlebih dahulu, saudara. Ini adalah berbicara tentang memberi persembahan kepada Tuhan dengan yang terutama, yang pertama, saudara. Ya, yang terutama pertama, saudara, yaitu tentang apa, saudara? Persembahan apa? Persepuluhan. Persembahan persepuluhan. Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumahku, rumah Tuhan. Lalu ujilah aku, saudara. Saudara, ada seorang hamba Tuhan berkata, bagaimana cara engkau mengelola keuanganmu? Itulah kerohanianmu, saudara. Oh, benar juga, saudara. Firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Hartamu berada di mana, saudara? Hartamu berada di mana? Anak muda, saudara, punya motor, saudara. Karena hatinya pada motor, saudara, dia akan beli motor yang oke, gitu ya. Lalu kamarnya penuh dengan gambar-gambar motor, saudara. Lalu dia akan daftar untuk konvoi motor, saudara, rally motor. Lalu pada waktu ada balapan di sirkuit, dia akan datang karena hatinya ada di motor. Benar, saudara. Artinya ada di hobi golf misalkan, saudara. Maka kebanyakan uangnya akan tersalur ke golf, saudara. Cari alat golf, lalu akhirnya cari lapangan-lapangan golf yang bagus ya, sampai ke Irlandia begitu, saudara. Katanya di Irlandia ada lapangan golf tertua sedunia, saudara. Saya juga belum kesana. Tapi katanya orang golf itu ya aneh, saudara. Bola dipukul, lalu dicari, saudara. Setelah ketemu dipukul lagi, dicari lagi yang dulu. Biasanya orang cari diambil, pukul lagi dicari. Haleluya. Persembahan persepuluhan, katakan persembahan persepuluhan. Ayo saudara, persembahan persepuluhan itu yang pertama, saudara. Pertama. Nah, saya pernah datang di satu gereja yang ada daftar persembahan persepuluhannya. Persembahan persepuluhannya itu ada yang 1 miliar sekian, saudara. 1
Saudara mau diberkati miliar-miliar? Persembahannya persepuluhan 1 miliar. Haleluya. Langsung gereja sebelah dibeli. Saudara-saudara, setiap dalam perkara-perkara kecil Tuhan memberikan perkara-perkara yang besar. Amin, saudara. Setiap perkara kecil, kalau berkat Anda 100.000, persepuluhannya berapa? 10.000. Kecil, ringan gitu. Kalau berkatnya Anda 1 juta, persepuluhannya berapa? 100.000. Kecil. Kalau persepuluhannya 100, berkatnya 100 juta, persepuluhannya 10 juta. 10 juta. Saudara, apalagi kalau berkat Anda 1 miliar, 100 juta buat Tuhan. Amin, saudara. Anda mau setia dalam perkara-perkara kecil. Amin. Saya dulu ya berat juga, saudara. Awal-awal percaya kepada Tuhan Yesus, ada pengajaran tentang persembahan persepuluhan, saudara. Kita harus memberikan persepuluhan. Berat dong, buat saya sendiri kurang. Tapi saat kita melakukannya, sampai saat ini saya tidak pernah kekurangan. Saya tidak pernah makan batu. Saya tidak pernah makan atau tidak makan atau puasa terpaksa. Amin, saudara. Haleluya. Yang mengerti tepuk tangan buat Tuhan. Yang tidak tepuk tangan belum mengerti. Saya akan jelaskan nanti. Pulang dari sini. Memberi kepada Tuhan terlebih dahulu. Saudara, Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit. Tuhan akan berikan kemudahan-kemudahan. Tuhan akan berikan sesuatu yang amazing, saudara. Unusual miracle. Saya tidak pernah, saudara, khawatir apapun juga, saudara. Yang kedua, saudara, persembahan buah sulung. Katakan persembahan buah sulung. Buah sulung itu hasil pertama dari usaha kita. Atau persembahan sulung itu diberikan setiap tahun sekali. Ya, diberikan biasanya di bulan pertama orang-orang Israel. Nehemia 10 ayat 35, saudara. Mari kita baca ayatnya sama-sama. 2, 3. Lagi pula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Saudara, kita mengikuti apa yang dihidupi orang Israel, saudara. Kita ikut cara makan orang Israel. Kita ikut apa, saudara, sesuai dengan yang tertulis di dalam Alkitab. Dan orang Israel itu melakukan seperti apa yang tertulis dalam Alkitab, saudara. Jadi kalau dia membuka ladang, saudara, maka hasil pertama dia tidak ambil, saudara. Dia berikan sebagai korban unjukan kepada Tuhan. Ya, kalau itu sawah ladang, dia berikan 1/10-nya untuk orang-orang mengambil, memanen, saudara. Kepada orang-orang memanen dari hasilnya itu. Nah, saudara, untuk hari-hari ini, untuk zaman kita, saudara, untuk zaman now, ya kita kan tidak punya, ya kita bawa seluruh ketela pohon misalnya. Enggak kan, saudara. Dan mari kita berikan persembahan buah sulung kepada Tuhan. Oh, ini sudah sejak dulu, sejak, saudara, hamba-hamba Tuhan zaman dulu sudah mengajarkan. Kalau ada hamba-hamba Tuhan zaman sekarang, zaman now tidak mengajarkan, saudara, maka itu juga kurang full gospel. Ayo, saudara, kita mempersembahkan juga apa yang namanya buah sulung. Saudara, oh, pada waktu mau kerja, saudara, berdoa. Ayo Pak Pendeta, tolong ya doakan ya. Oh, di dalam semua doa, kerja. Oh, lamaran-lamaran tumpang tangan Yesus dipanggil. Dan akhirnya dipanggil. Dan akhirnya masuk kerja, saudara. Dan saudara, gaji pertama itu sebenarnya persembahan sulung bagi Tuhan, saudara. Ya, diberikan kepada Tuhan. Lalu buka usaha ini, saudara. Nah, itu sebenarnya neto profit yang pertama itu kita mesti persembahkan kepada Tuhan. Dan saudara, Tuhan akan menjagai usaha Anda. Tuhan akan menjadi berkat-berkat Anda senantiasa. Unusual miracle yang tidak pernah habis, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Mungkin
pemberitaan saya terbatas, saudara. Tetapi Roh Kudus akan memberi iluminasi, pencerahan kepada kita semua. Saya melakukannya. Saya juga hamba Tuhan. Saya memberikan persepuluhan. Saya juga memberikan persembahan suruh. Amin, saudara. Dan Tuhan menolong. Tuhan memberikan kelimpahan. Tuhan memberikan berkat-Nya senantiasa kepada kita semua. Amin. Mari kita bangkit diri. Kita angkat satu pujian tadi. Tuhan aku rindu, Tuhan aku suka. Oh haleluya. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku
kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berbicara kepada kami semua. Memasuki tahun 2018 Tuhan, kami adalah orang-orang yang menang bersama Engkau. Karena firman-Mu sudah ditaburkan, firman-Mu sudah diberitakan pada sore malam hari ini Tuhan. Dan biarlah firman itu boleh berbicara kepada kita semua, kami semua yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Oh Allah Kudus, Engkau memberi penerangan pada kami semua lebih lagi. Hamba-Mu terbatas, tetapi firman-Mu Allah Roh Kudus tidak terbatas Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat ini Tuhan, unusual miracle terjadi atas mereka Tuhan. Memasuki tahun 2018 sampai akhir 2018 Tuhan, kuasa Allah bekerja. Tidak kekurangan sesuatu pun Tuhan, dan terjadi mujizat. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang memulai usaha baru Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan. Kami memulai dengan sesuatu yang dari Tuhan. Tuhan, Engkau akan memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur, Engkau sungguh sangat baik ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Segenap Gembala Sidang dan seluruh jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak pada hari atas firman-Nya pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita juga akan memberikan persembahan. Segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau Bapa yang sangat baik. Saat ini Tuhan, Engkau sudah memberkati kebenaran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau begitu luar biasa mengasihi kami Tuhan. Supaya kami boleh taat dengar-dengaran sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Tolong boleh menegur kami, mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami terus Tuhan, Roh Kudus pimpin kami terus Tuhan, supaya kami rasakan Tuhan kuasa-Mu menyertai kami untuk mengubah setiap karakter kami, untuk kami melakukan akan firman-Mu. Bapa yang sungguh baik Tuhan, pada sore hari ini lewat berkat-berkat firman-Mu Tuhan, kami percaya Engkau sudah tanamkan dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Engkau sudah menteraikan dalam hidup kami, supaya kami senantiasa mengasihi Engkau lebih dari segala apa yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Tiba saatnya Tuhan, setiap anak-anak Tuhan hamba-Mu, Bapak Bapak sembahan ya Bapak. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kami tahu Engkau yang percayakan lewat berkat-berkat jasmani ini Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan Tuhan, Engkau juga yang mengembalikan dengan berlipat kali ganda Tuhan. Bahkan Engkau lebih mengerti setiap keperluan kami. Kalau kami ada sampai pada saat ini, kami tahu pemeliharaan-Mu luar biasa Bapak. Kira tak kasih, kira tak kalau banyak. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan berikan dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Persembahan yang saya mulaikan pada minggu ini untuk khotbah pasca ini. Selamat memberi Tuhan Yesus memberkati. Kami bersama. So
bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, kalau tidak keberatan untuk kami lebih mengenal, boleh bangkit berdiri. Tetap menjadi tugas kita untuk mencari jiwa bagi Tuhan. Amin. Kita akan melaksanakan pengumuman. Shalom jemaat Tuhan, saya akan menyampaikan untuk info selama seminggu ke depan. Mengawali info minggu ini, kami mengajak Anda untuk hadir dalam setiap jam doa yang ada sebagai berikut. Seluruh pria dan wanita GB Harapan Baru diundang dalam ibadah gabungan pria dan wanita pada Rabu 14 Februari 2018 di GB Harapan Baru. Gereja akan melayani penyerahan anak pada 18 Februari 2018. Bagi para orang tua yang akan menyerahkan anaknya, harap mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kembali ke sekretariat, disertai fotokopi akte lahir anak, akte nikah orang tua, dan kartu keluarga. Masih tersedia celengan pembangunan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberkati pembangunan gereja. Lewat celengan dapat mengambil di lantai 1. Akan diadakan fellowship Aster dan tim doa pada Selasa 13 Februari 2018 pada pukul 7 malam di GBI Harapan Baru lantai 1. Mari Opa dan Oma untuk menghadiri ibadah humas pada Sabtu 24 Februari 2018 pada pukul 10 pagi di gereja. Akan diadakan seminar pranikah bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan pada 2018, wajib mengikuti seminar ini yang akan dimulai pada Rabu 7 Maret 2018 pada pukul 7 malam dan formulir pendaftaran tersedia di lantai bawah. Atas nama Gembala, pengurus dan sidang jemaat di tempat ini mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang berulang tahun pada minggu ini. Sehat badannya, kuat imannya, Tuhan Yesus memberkati. Demikian info untuk minggu ini. Untuk info selengkapnya dapat saudara lihat dalam warta jemaat. Sampai jumpa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, dan kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya juga kita bangkit berdiri. Yang perlu
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini karena kami boleh dibekali oleh firman-Mu yang Tuhan mengingatkan kami bahwa di hari-hari akhir akan terjadi kelaparan jasmani dan rohani. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu Bapak Aryo Wijakso Tuhan dalam pelayanannya, memberkati keluarganya Tuhan. Apapun yang dia lakukan semuanya ada keberhasilan karena nama Tuhan yang dipuji dimuliakan di dalam surga. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa hamba-Mu Bapak Andreas Setiawan sebagai gembala sidang. Tuhan, keluarganya, istri, anak-anaknya juga Tuhan memberkati dalam pelayanannya Pak Andreas. Tuhan, berikan dia kemampuan, hikmat, akal budi, supaya nama Tuhan yang selalu dipuji dimuliakan di dalam surga. Umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani sore hari ini Tuhan, Engkau memberkati mereka, memberkati pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan, pekerja, keluarga juga, keluarga mereka Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk para misionaris, para penginjil, dimanapun mereka berada Tuhan di muka bumi ini, Engkau lawati mereka, berikan mereka kemampuan, kekuatan, supaya mereka boleh memenangkan banyak jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan karena sebentar lagi kami akan memilih pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan. Mohon Tuhan Engkau campur tangan karena kerinduan kami untuk kami boleh mendapat pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang dijauhkan dari segala kejahatan, kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri-menteri, gubernur, kepala daerah, wali kota, camat, lurah, sampai RW/RT. Tuhan Engkau lawati mereka. Juga yang duduk di legislatif, yudikatif, eksekutif, Tuhan Engkau lawati mereka ya Tuhan. Jauhkan dari segala yang jahat, jauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan ya Tuhan. Lepaskan bangsa kami dari teroris-teroris Tuhan yang mau menghancurkan bangsa kami Tuhan. Tapi kami percaya, kami menyembah, kami memiliki Allah yang Maha Kuasa, Allah sumber segala sesuatu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, umat-umat-Mu, Jemaat GB Harapan Baru Tuhan, lawati dimanapun mereka berada Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan. Yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan. Yang dalam masalah Tuhan berikan jalan keluar. Yang dalam pergumulan Tuhan berikan jawaban yang pasti. Karena kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang Maha Kuasa, Allah sumber segala sesuatu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, persembahan-persembahan yang sudah dilakukan oleh umat-umat-Mu, baik persembahan perpuluhan, persembahan diakonia, persembahan pembangunan, persembahan apapun yang diberikan Tuhan, Engkau menilik mereka ya Tuhan. Memberkati kehidupan mereka, memberkati keluarga mereka, pendidikan, pekerjaan, apapun yang mereka lakukan Tuhan. Kiranya semua ini hanya untuk kemuliaan, kebesaran, keagungan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan, umat-umat-Mu yang berulang tahun, Tuhan Engkau lawati mereka, memberkati mereka Tuhan, memberkati pekerjaan mereka, memberkati anak-anak bahkan cucu mereka Tuhan, berkati
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan menerima dalam nama Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Mari segenap sidang jemaat Tuhan, kekasih hati Tuhan, biji mata Tuhan, domba-domba milik Tuhan, imamat kerajaan, mempelai surgawi, murid sejati, prajurit radikal, dan sahabat Tuhan Yesus. Angkat hatimu, terima berkat dari surga, dan jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan engkau. Haleluya. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati kerohanianmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati pelayananmu, Tuhan memberkati bisnis, pekerjaan dan studimu, Tuhan memberkati pasangan hidupmu, Tuhan memberkati buah kandunganmu. Terimalah berkat limpah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan, kekuatan, sukacita, kemenangan, damai sejahtera oleh kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai malam hari ini sampai Maranatha, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang semua ngasih Tuhan katakan amin.